kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Izinkan Pak, hari ini saya ingin mengganggu sedikit, meminta waktunya untuk berdiskusi dengan Pak Turoji karena ada tugas di JGP untuk melakukan wawancara tentang mengidentifikasi bagaimana cara mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kira-kira Pak Turoji sedang sibuk atau bisa? Insya Allah bisa. Oke, terima kasih banyak ya Pak. Oke. Hari ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Tidak banyak ya Pak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait bagaimana cara mengambil keputusan Pak. Terima kasih sebelumnya ya Pak. Saya akan mengajukan pertanyaan yang pertama. Bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau yang merupakan rujukan moral? Ini terkait dengan dilema etika dan juga rujukan moral itu satu hal yang sulit bagi kami, tetapi berkaitan dengan nilai kebaikan ini adalah merupakan dilema etika. Kemudian untuk rujukan moral itu ya yang berkaitan dengan bagaimana kita mengambil keputusan antara yang benar dan yang salah. Jadi memang kita tentunya tetap mengambil yang mengambil nilai. Berarti bisa membedakan ini Pak, kalau rujukan moral itu hubungan dengan benar dan salah ya, dan tentunya mengambil yang benar begitu nih Pak. Pak. Harus mengutamakan yang benar, apapun resikonya kan seperti itu. Kemudian bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Mungkin terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Biasanya kita kadang bingung ya Pak dari dilema etika itu. Kemudian bagaimana Pak Turoji dalam mengambil keputusan? Kami dalam pengambilan keputusan di sekolah itu akan selalu mengutamakan yang lebih bisa memberikan manfaat dari keputusan yang kita ambil itu. Jadi untuk mengutamakan yang manfaatnya itu lebih besar. Berarti yang lebih bermanfaat ya, yang tentunya. Lebih bermanfaat bagi orang. Ya, tentunya yang apalagi untuk peserta didik ya Pak, itu yang lebih ke berpihak pada murid ya Pak. Ya, yang bermanfaat gitu Pak. Ya. Kemudian kira-kira langkah-langkah seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam menghadapi hal tersebut? Untuk langkah-langkah yang kami ambil yaitu pertama kita harus mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Kemudian yang selanjutnya menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Kemudian yang langkah yang ketiga yaitu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, yang cocok. Kemudian yang keempat kita menguji benar atau salah hal tersebut. Mungkin itu yang sebagai langkah-langkah yang kami. Ya Pak, berarti memang harus mengenali dulu ya Pak nilai-nilainya yang bertentangan, kadang itu benar atau itu karena kasihan. Kemudian tadi yang terlibat itu juga sangat penting ya Pak. Ya saya juga sangat setuju itu berarti. Tapi setelah itu berarti harus diuji ya Pak benar dan salahnya. Karena belum tentu benar ya Pak pendapat orang. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi sebenarnya hampir sama dari pertanyaan yang ketiga itu. Jadi kita memang harus mengenali bahwa di situ ada nilai-nilai yang saling berlawanan. Kemudian juga tadi yang kami sebutkan masih di poin yang ketiga itu menentukan siapa yang terlibat di dalam situasi ini dan juga mengumpulkan fakta yang jadi memang hampir sama ya Pak. Ya. Berarti itu yang berlawanan sama dengan paradigma etika ya Pak. Tadi itu buat pribadi atau buat kelompok atau kemudian apa saja yang selama ini jadi tantangan Bapak ketika mengambil keputusan? Mungkin ada kasus di sekolah, kemudian yang jadi tantangan itu biasanya nopo? Ya.
Betul sekali Bu Erni, tadi kita sering dihadapkan ya dengan tantangan-tantangan yang kita artinya sulit untuk mengambil satu langkah. Tapi kita sering dihadapkan dengan kondisi-kondisi individu yang melawan masyarakat, kondisi rasa keadilan dengan rasa kasihan. Jadi satu sisi kita akan menekankan keadilan, tapi satu sisi kita kasihan juga. Kemudian juga antara kondisi kebenaran dan kesetiaan. Jadi memang di sini kita sulit untuk menentukan pilihan, tapi kita tetap harus memilih yang tentunya yang ada unsur kebenarannya. Berarti kadang sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Tetap sesuai aturan Iya, ya Pak. harus tetap sesuai dengan aturan yang kadang bingung sekali ya Pak antara walaupun dua pilihan walaupun ya Pak. kita bingung, tapi kita tetap kebingungan itu tidak boleh terus berlarut-larut, harus menentukan. Jadi tantangannya tadi antara dua pilihan gitu ya Ya, Pak. Kemudian selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apa mungkin langsung diselesaikan saat itu atau punya sebuah jadwal dalam penyelesaiannya? Kalau menghadapi permasalahan itu untuk jadwal tidak ada. Tidak, Pak. Tidak ada, kita mengalir saja. Jadi ketika muncul suatu permasalahan, ya kita selesaikan permasalahan itu. Insya Allah, ya, sesulit apapun masalah yang muncul, insya Allah akan bisa kita temukan solusi. Jadi mengalir saja, tidak ada jadwal hari ini menyelesaikan masalah apa tidak. Ketika muncul masalah, ya masalah yang muncul itu kita selesai. Berarti karena itu ya Pak, karena masalah tidak datangnya bukan jadwal ya Pak, tidak mesti. Kadang ada masalah, kadang tidak. Jadi begitu ada masalah, berusaha langsung menyelesaikan gitu Pak. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mungkin mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan khususnya tentang dilema etika? Mungkin ada Mbak, itu yang membantu memudahkan penyelesaian masalah pada tentunya ya teman yang memiliki pengalaman terhadap permasalahan yang kita temukan. Tidak saja adalah dan tidak semua teman memiliki pengalaman, ada yang sudah pengalaman tentang masalah yang muncul itu, ada yang kita ke teman yang sudah sharing pengalaman dengan teman yang memiliki masalah. Sangat membantu ya Pak dalam sangat membantu masalah. Jika masalah itu ya tidak berkepanjangan, terus ada solusi yang bisa kita temukan. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya Pak, katanya jangan banyak-banyak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kemudian pembelajaran apa yang dapat Bapak petik? Mungkin pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan etika ini seperti apa? Pengalamannya sangat banyak seperti ini. Jadi ketika kita dihadapkan pada sebuah permasalahan, yang pertama kita harus tenang. Harus tenang itu karena dengan tenang, pikiran jernih itu bisa menyelesaikan permasalahan. Kemudian juga kita harus selalu sabar, berupaya bisa mengendalikan diri, tidak gampang emosi, sehingga sesulit apapun permasalahannya, ini insya Allah akan ada solusi. Insya Allah seperti itu. Berarti harus tenang, sabar dan tidak emosi ya Pak. Iya. Terima kasih banyak Pak. Dari diskusi tadi saya mendapat banyak sekali pencerahan, dapat sekali masukan untuk sharing. Tentunya memang dalam mengambil keputusan sangat sulit ya Pak. Ada dilema etika. Terima kasih sekali atas diskusinya Bapak, mungkin sangat membantu saya dalam menghadapi permasalahan. Sama-sama, sebisa kami kalau kami bisa membantu. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih untuk waktunya. Bila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Us. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat sekali. Ya Bu. Mohon maaf ya Bu. Ini ya, saya
mengganggu waktunya Bu Usratun yang pastinya sangat sibuk di sela-sela kesibukan. Saya ingin sharing, ingin berdiskusi dengan Bu Usratun. Silakan. Ini monggo apa yang bisa saya bantu, kalau saya bisa bantu saya bantu. Ya Bu, begini, saya sebagai JGP mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara untuk mengidentifikasi bagaimana kita mengambil keputusan. Tentunya keputusan itu harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi di sini saya ingin melakukan wawancara dengan Bu Usratun untuk dapat mengetahui bagaimana cara-cara yang bagus dan yang tepat seperti itu Bu. Iya, silakan Mbak Eni, monggo apa yang ingin diketahui. Itu sebelumnya terima kasih. Mungkin nanti saya akan berikan beberapa pertanyaan Iya. pada Bu Usratun. Iya, monggo. Yang pertama, selama ini bagaimana kira-kira Bu Usratun dalam mengidentifikasi kasus-kasus, apalagi kasus itu merupakan dilema etika ataupun kasus bujukan moral, itu bagaimana cara Bu Usratun untuk menyelesaikannya? Nih, bisa saya ambil pertanyaan kunci pokoknya itu kata kuncinya ya tentang dilema etika dan bujukan moral. Bagaimana mengidentifikasi mana ini sebagai dilema etika atau bujukan moral? Selama ini saya tahu ini adalah dilema dan bujukan moral. Yang pertama tentu diidentifikasi. Dan lebih mudah itu mengidentifikasi saat ini adalah bujukan moral. Karena sudah jelas sekali bujukan moral mengarahnya ke hal-hal yang tidak baik, ke negatif. Biasanya seperti itu, sudah jelas sekali. Misalnya tentang kalau di sekolah kalau kita kaitkan di instansi kita tentang ada Bu Erni juga bendahara bos seperti itu ya. Pasti selama ini koordinasi dengan kepala sekolah. Yang namanya anggaran bos itu sudah ditentukan sejak awal tahun, gitu kan? Itu ada perubahan-perubahan, mungkin melaksanakan kegiatan, ternyata kegiatan itu kok tidak terlaksana. Tentu seperti Bu Erni sudah paham betul peraturan dari itu, nanti ada perubahan. Tetapi mungkin bujukan kan bisa dari mana saja, kepala sekolah atau rekan sejawat, iman-iman daripada nanti sayang tidak dikeluarkan kita buat kegiatan fiktif, itu jelas kalau itu adalah bujukan moral yang arahnya itu tidak baik ke arah. Kemudian kalau dilema etika, tentu kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu apakah ini berkaitan, namanya saja dilema itu memang susah sulit sekali gitu. Kalau saya seperti ini nanti ada pihak-pihak yang tertentu yang dirugikan ya. Biasanya seperti saya sendiri saya sering diundang ke berbagai tempat, baik untuk sebagai rekan belajar, pendamping dan sebagainya. Sementara di sekolah saya banyak tugas juga, sebagai kepala sekolah tugas saya banyak. Ini ada kepentingan, berbagai kepentingan. Ini kadang membuat saya dilema. Ya, tetapi di situ saya harus mengidentifikasi ini apakah ini bagaimana efeknya gitu. Kalau saya diundang tidak berangkat, bagaimana nanti kegiatan di sana? Kalau saya tinggal di sekolah, apakah kegiatan di sekolah itu nanti terbengkalai atau bagaimana? Itu pasti ada, karena ada dilema seperti itu. Ketika saya sudah menyanggupi, misalnya saya harus mengisi kegiatan KKK di kecamatan lain, atau hari ini kita kan baru saja KKK seperti ini, tiba-tiba ada undangan, saya harus menghadiri undangan dinas. Itu kadang membuat dilema, saya harus kemana? Jadi harus melihat dulu dari sisi dari segi kepentingannya, prioritasnya harus saya prioritaskan seperti itu. Betul sekali ya Bu Us. Ya. Betul sekali tadi kata Bu Us Melendiko, bujukan moral itu memang mengarah ke negatif ya Bu. Iya, Biasanya kebanyakan seperti itu, salah benar salah itu Bu, sudah ya. lebih mudah diidentifikasi. Benar salah, ini tidak benar, ini salah gitu. Tinggal kita mau ikut yang mana. Iya, keputusannya yang mana. Ya, sedangkan tadi dilema IPK itu lebih ke antara dilema ya Bu, mau milih A atau B, semuanya pastinya ada, semua ada hal-hal yang bertentangan yang jelas. Ini antara yang kepentingan individu dengan orang banyak atau kelompok, atau bisa saja ini ada, kalau saya seperti ini adil tidak, seperti itu. Kemudian kalau saya harus menegakkan, kadang-kadang saya kasihan juga. Itu pertentangannya di situ. Ada kalanya kita menemukan hal-hal seperti itu. Ya, sekali ya, tadi adanya dalam paradigma dilema etika juga ada kepentingan individu atau kepentingan kelompok. Iya, itu seputar itu saja lah, antara individu, kelompok,
antara saya harus adil tapi saya di pihak sini harus saya juga kasihan seperti itu. Dan ada hal lain mungkin ini benar gitu, melawan kebenaran dan saya harus setia ya, itu kan ada juga saya harus setia. Tapi ini biasanya itu kaitannya dengan apa yang namanya dengan atasan, apa itu namanya kita istilah namanya setia dengan atasan atau instansi kita, tetapi ini betul apa tidak seperti itu. Biasanya kadang ada rasa tidak enak gitu kan, saya diuji kesetiaan saya pada atasan saya, tapi ini kesetiaan saya itu bertentangan, ini benar apa tidak, saya setia, ini setia, ini saya harus ikut yang mana seperti itu. Dan caranya jangan berbenturan juga dengan peraturan. Iya, seperti itu. Terima kasih Bu. Iya. Sepertinya memang dalam kehidupan di sekolah itu pasti sering sekali ya Bu mengalami dilema etika. Iya, sering. Kemudian selama ini bagaimana Bu Usratun dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Mungkin terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti yang tadi Bu Usratun mendiko ya tentang paradigma dilema etika itu. Iya, ya tentu saya harus melihat dulu ada pertentangan apa di sini ya. Karena dilema yang namanya itu mesti ada pertentangan batin yang harus saya pikirkan. Yang pasti saya harus melihat dulu ada pertentangan apa di sini. Ada kepentingan ada konflik kepentingan. Pasti ada masing-masing punya kepentingan. Jadi terjadi konflik yang akhirnya membuat pertentangan, membuat dilema. Kemudian kita lihat dulu yang terlibat, orang-orang yang terlibat di situ. Jadi perlu diidentifikasi siapa saja yang terlibat. Oh, ini antara murid dengan guru, atau mungkin dengan sesama guru seperti itu, atau mungkin bisa juga dengan orang lain. Itu perlu diidentifikasi. Kemudian saya juga perlu efeknya, jangka panjangnya seperti apa nanti. Jadi membuat keputusan itu tidak semudah membalik telapak tangan. Banyak hal yang harus kita pikirkan untuk efek-efeknya lah. Bagaimana apakah ini kalau saya membuat keputusan ini nanti bagaimana dengan pihak. Dan yang jelas saya harus memposisikan diri saya itu dari berbagai sudut pandang. Ketika posisi saya kepala sekolah, saya punya kewenangan untuk menentukan kebijakan. Tapi di sisi lain, kalau saya sebagai guru misalnya, atau saya sebagai murid, atau saya sebagai warga masyarakat, seperti apa kalau sekolah punya kebijakan seperti ini? Yang pasti kan kepala sekolah sebagai penentu kebijakan. Tetapi kalau saya meskipun ada kebijakan-kebijakan yang saya ambil, tentu ada diskusi melalui proses dulu. Tidak serta-merta saya punya seperti ini, guru harus melaksanakan, murid harus mengikuti, itu tidak. Itu berproses. Ya Bu, bagus sekali ya. Iya, saya juga setuju sekali. Memang diskusi dan kolaborasi dengan anggota warga di sekolah itu sangat penting ya Bu. Apalagi kolaborasi tadi betul, kata kuncinya kolaborasi. Iya, apalagi dari Bu Usratun tadi ngendiko sudah sesuai sekali dengan unsur dilema etika ya. Tadi kita harus memposisikan diri kita seperti orang lain juga merasakan seperti kita itu bagaimana. Kita betul sekali menjadi murid. Iya. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya mungkin Bu Usratun lakukan selama ini? Kalau misalnya ada contoh kasus ya di sekolah Bu Usratun, biasanya prosedurnya diawali dengan bagaimana? Yang pasti ketika kita dihadapkan suatu permasalahan kan harus ada keputusan. Keputusan ini ada kalanya harus segera saya putuskan, ada kalanya nanti skala prioritas. Itu ada seperti itu. Yang jelas saya harus mengidentifikasi mulai dari ini ada konflik apa di situ, konflik kepentingan apa ya. Ini ada dari Bu Erni misalnya, ini ada Pak Martanto misalnya, seperti ini ada dilema. Kalau saya seperti ini nanti Bu Erni bagaimana, kalau saya seperti ini Pak Tanto bagaimana. Kemudian kita harus betul-betul lihat siapa yang terlibat di situ. Bagaimana kita yang terlibat bagaimana siswa, bagaimana kita memperlakukan siswa seperti itu. Siswa dengan siswa dengan guru, kan ada juga kasus seperti itu, atau bahkan dengan pihak luar. Jadi harus diidentifikasi dulu siapa saja yang terlibat. Harus, kalau saya harus duduk bersama, karena kalau
Bisa juga sebelum duduk bersama mungkin secara personal harus saya temui dulu. Oh ya, bagaimana versi Bu Erni misalnya, bagaimana versi Pak Martanto. Nah setelah itu duduk bersama. Ya, kalau ada kolaborasi, konfirmasi itu akan kita sebagai kepala sekolah, sebagai pimpinan di sebuah instansi akan lebih mudah membuat keputusan. Kemudian sebenarnya bukan benar salah ya, benar salah. Oh ini versi Bu Erni seperti ini, versi Pak Martanto misalnya seperti ini. Ternyata masing-masing punya versi yang benar. Nah, kita sebagai orang yang dituakan nih, istilah di sekolah kita sebagai orang dituakan, ya kita memberi sudut pandang seperti ini. Bagaimana? Coba Pak Martanto kalau sebagai Bu Erni bagaimana? Dan sebaliknya. Jadi ada rasa kepositifan yang harus dimunculkan. Kadang ada ego-ego yang apa ya, yang manusia itu tidak lepas dari rasa egois. Gitu. Jadi sifat egois itu tetap ada. Mencari kebenaran untuk dirinya sendiri itu tetap ada. Kemudian setelah itu saya harus mengambil sebuah keputusan itu ada alternatif atau opsi atau pilihan ya, alternatif dari keputusan yang saya ambil gitu. Kalau istilah itu plan A, plan B. Kalau saya membuat keputusan A nanti dampaknya seperti apa, atau mungkin plan A sukses atau tidak, berjalan tidak, saya harus membuat rencana yang lainnya. Jadi ada pilihan-pilihan keputusan. Jadi tidak saku itu tidak. Biasanya saya seperti itu. Oh nanti kalau seperti ini kita bisa seperti ini. Nah, gitu. Kemudian setelah itu membuat keputusan dengan hati-hati. Tadi saya sampaikan berproses. Saya harus memposisikan di pihak lain juga seperti itu. Kemudian diuji juga. Biasanya saya itu yang saya pegang itu peraturan. Sesuai peraturan tidak. Ketika saya sudah pegang peraturan, insya Allah saya punya dasar. Ini loh peraturannya seperti ini. Contoh di SD saya kemarin ada masalah kantin sekolah. Sebelumnya dikelola oleh orang tua. Tetapi begitu saya masuk, aduh saya prihatin. Kenapa seperti ini? Jajanannya kok tidak sehat. Nah saya mencari referensi dulu kan. Tidak asal saya nyetop itu ibu kantinnya jualan tidak. Saya punya referensi dulu. Kemudian saya ikut pelatihan tentang makanan sehat, jajanan sehat, itu saya jadikan sebagai dasar hukum saya. Ini loh ternyata mohon maaf Bu, ini kantin sekolah itu harus dikelola sekolah. Ini dasarnya kepala sekolah punya tanggung jawab manajemen sekolah, nanti kaitannya dengan UKS. Usaha di UKS itu macam-macam. Ada kantin, ada yang lainnya, pegawai yang salah satunya. Jadi kita duduk sama, setelah itu saya undang. Ibu kantin kan tidak hanya satu. Ya, karena kita punya tetangga juga di SD 2 Sendang Sari, masyarakatnya satu. Jadi kalau SD 1 punya kebutuhan ini, SD 2 juga seperti itu. Setelah saya tanya ternyata sama, permasalahannya sama. Kita duduk bersama, kolaborasi. Ketika ada suatu permasalahan, dibicarakan bersama-sama. Saya minta tolong kepala desa sebagai pemerintah desa untuk memberi fasilitas. Alhamdulillah keputusannya insya Allah bisa diterima oleh semua baik sekolah maupun dari ibu kantin sebelumnya. Karena saya pegang apa? Peraturan. Betul enggak ini peraturannya? Dan ketika saya sampaikan peraturan, orang-orang meskipun mungkin ibu kantinnya tidak sekolah, ketika saya menyampaikan ini Permendikbud seperti ini, mereka sudah mantap-mantap. Nah itu perlu. Jadi ketika kita membuat suatu keputusan, kita harus tahu dasarnya, latar belakangnya. Ya, ia memiliki kekuatan hukum seperti itu Bu Erni. Setelah itu keputusan itu diuji, ini saya buat keputusan ini betul apa tidak ya, kita uji. Oh selama 1 minggu sedikit ada gejolak, tetap ada gejolak. Oh ternyata ada suara-suara yang tidak enak ya, karena ada mungkin ada pihak yang mungkin merasa dikecewakan, itu pasti ada. Tetapi paling tidak kita harus melihat dulu kepentingan murid kita yang sejumlah 182 atau ibu kantin yang 2 orang. Nah itu antara individu dan kelompok, itu dilemanya kadang seperti itu. Sekali Ibu, itu juga jadi inspirasi di sekolah saya ya, karena memang kasus kantin itu bagaimana penyajiannya kurang sehat, itu memang sangat perlu untuk ditindaklanjuti ya Bu, apalagi memang ada dilema etika pastinya ya Bu, pasti di situ konflik kepentingan, dilema etika. Iya ya, tetapi intinya tadi bagus sekali Bu Suratun ngendiko, ternyata harus ada uji peraturan ya, ada uji apa dasarnya dulu. Ya yang penting kalau saya prinsipnya,
sama halnya tadi saya menyampaikan di KKG. Saya menyampaikan materi itu ada dasarnya. Dasarnya apa? Panduan dari pemerintah. Ada panduan tentang pembelajaran dan asesmen. Monggo Bu ini nanti bisa lihat di situ. Jadi saya ketika bicara ada orang yang menyanggah, ini loh saya dasarnya ada. Itu penting sekali. Harus ada dasar hukum. Itu yang saya pegang selama ini seperti itu. Ya, tentunya memang setiap orang itu punya ego sendiri-sendiri ya Bu. Iya, Tadi pasti, semuanya merasa pasti. benar. Jadi tidak bisa tadi saya juga sangat sependapat dengan Bu Soto, tidak bisa langsung menurut si A atau si B, tapi harus Tidak, harus melibatkan, harus duduk bersama. ditanyakan. Iya, iya, Kalau dari sudut pandangnya gitu. iya, betul sekali. Kemudian kalau dari tadi seperti misalnya ada kasus-kasus antara si A dan si B itu yang menurut Bu Soto itu dianggap selama ini Ibu anggap paling efektif. Jadi untuk mengambil keputusan itu bagaimana? Yang paling efektif yang seperti apa? Paling efektif iya pendekatan secara personal dulu. Personal. Ya, yang pasti secara personal dulu ada pendekatan. Setelah itu duduk bersama. Nah, duduk bersama masing-masing menyampaikan ya, permasalahannya seperti apa. Yuk kita cari jalan tengahnya. Keputusan bersama jadi tidak ada pihak-pihak yang merasa tersakiti, gitu. Merasa mungkin dianaktirikan atau mungkin dianakemaskan, tidak. Keputusan saya yang saya ambil berusaha supaya semuanya merasa mendapat keadilan, semuanya merasa legowo dengan keputusan yang saya ambil seperti itu. Itu menurut saya efektif, yang jelas harus dilibatkan, duduk bersama seperti itu. Tentunya dengan banyak langkah-langkah yang seperti tadi dijelaskan. Iya, saya memang sudah melalui proses seperti itu dan itu perlu proses. Ada kalanya saya pernah mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Pernah juga, itu butuh proses. Saya mengambil keputusan ketika sebenarnya sudah dirapatkan, tetapi mungkin uji legalnya atau apa itulah dasar hukumnya mungkin kurang, saya kurang referensi atau apa, akhirnya di tengah perjalanan ada sedikit masalah. Pernah juga. Nah, belajar dari kasus-kasus sebelumnya, saya jadi lebih refleksi. Oh kemarin keputusan seperti ini ternyata dampaknya seperti ini. Untuk berikutnya saya harus lebih hati-hati. Itu. Ya, memang harus terus belajar dan berproses. Betul, berproses itu kita muncul bisa kita menentukan suatu keputusan itu berproses. Jadi dari kasus ini setiap kali ada permasalahan kita refleksi. Keputusan yang sudah saya ambil dikaji lagi apakah sudah sesuai. Ada kali di tengah perjalanan sebuah keputusan itu bisa berubah. Itu tidak bisa dipungkiri. Bukan sebuah hal yang aneh, tidak. Bukan kitab suci. Keputusan manusia itu bukan kitab suci. Beda dengan kitab suci Al-Quran, itu tidak bisa diubah. Tetapi keputusan manusia ada kalanya ternyata perlu direvisi. Kenapa kurikulum harus selalu direview? Oh, tahun lalu ini tidak efektif. Kita membuat keputusan saat kita menyusun bersama-sama, oh ternyata tidak jalan. Itu hal yang biasa. Iya Bu, memang Ya. segala sesuatu harus direvisi ya Bu, karena juga keputusan tidak harus misalnya berprinsip dengan peraturan, kadang juga dengan belas kasihan. Iya, betul. Situasinya. Jadi gitu. betul, kita itu tidak kaku. Jadi keputusan yang saya ambil selama ini tidak kaku. Ya, seperti itu. Berarti kira-kira selama ini ada hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin seperti yang barusan Bu Zlotun ceritakan, salah mengambil keputusan. Ya, itu. Tantangannya kan begini, tidak semua orang itu bisa diajak duduk bersama. Ya, namanya karakter orang itu berbeda-beda. Itu tantangan. Ya, kadang oke, saat duduk bersama, ya seperti ini, tapi ternyata ketika di lain waktu orang tersebut merasa kok tidak adil dan sebagainya, nanti akan muncul gejolak lagi. Itu sudah hal yang lumrah seperti itu. Mungkin waktu pertemuan pertama karena merasa tidak kepenak atau pekewo, itu kan ada, manusia punya rasa, itu manusia. Seperti tantangannya, jadi ketika dia sudah selesai ternyata di belakang ada gejolak lagi, kita harus berpikir lagi bagaimana ini kok seperti ini. Itu merupakan tantangan tersendiri. Seperti itu. Sangat berat ya Bu. Makanya dalam Iya. pengambilan keputusan itu memang tidak bisa langsung ya Bu, harus Iya, prosesnya tidak panjang bisa, sekali karena ya, tidak semua bisa. orang bisa diajak Ya, berbicara. paling tidak itu harus dipikirkan efeknya, gitu. Ya, tidak semua orang bisa diajak bicara. Caranya pasti ada, dalam mengambil keputusan pasti ada efeknya ya Bu. Jadi Pasti ada dampak dari yang kita ambil, itu ada dampak keputusan kita ambil. yang sulit ya harus mengelola bagaimana manusia itu bisa
diajak bersama itu memang kadang susah ya Bu, Iya, tantangan betul. besar Tidak semua sekali orang Bu. itu bisa diajak bekerja sama. Kemudian apakah Bu Us memiliki jadwal tertentu misalnya dalam menyelesaikan sebuah masalah? Misalnya kasus-kasus dilema etika. Kemudian apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya atau ada prosedur-prosedur yang lainnya? Namanya dilema etika atau permasalahan yang bertentangan itu kadang muncul secara tiba-tiba ini. Jadi ada kalanya skala prioritas. Tadi saya di awal menyampaikan skala prioritas ketika sebuah dilema etika atau suatu permasalahan yang bertentangan baik itu individu, kelompok harus diselesaikan saat itu. Saya pernah menentukan secara insidentil. Saat itu juga saya harus membuat keputusan. Pernah seperti itu. Kemudian ada kalanya, oh ya ini masih bisa ditunda. Oh ya, kita rapatkan bersama-sama. Setiap bulan kita ada jadwal untuk rapat sekolah. Itu saya sampaikan, nanti kita berdiskusi. Jadi kalau dikatakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan terjadwal secara pasti tidak sih. Kadang insidentil, kadang kalau misalnya itu memang masih bisa ditunda, kita menunggu secara lengkap, person-personnya yang terlibat di situ. Bisa juga seperti itu. Tapi kalau dijadwal secara khusus, ya seperti lah. Namanya permasalahan datang itu kadang tiba-tiba. Jadi tidak bisa. Coba permasalahan sekarang saya harus menunda dulu, tidak. Ya, tergantung juga permasalahannya. Tergantung skala prioritas ya Bu. Ketika mendesak ya selesaikan langsung. Tetapi Iya. kalau tidak mendesak ya mungkin bisa Iya, berkala saat ya, seperti itu. tepat. Ya. Karena kasus tidak langsung muncul ya Bu. Betul. Kadang datang sekarang, kadang tidak bisa dijadwalkan. Iya, seperti itu. Jadi insidentil itu lebih sering seperti itu. Tapi ketika yang tadi saya sampaikan menentukan itu kantin, saya menjadwalkan. Saya harus rapat, harus mengundang pihak luar juga kan, ya itu terjadwal. Kemudian apakah ada orang atau faktor apa yang selama ini mungkin bagi Bu Uswatun itu mempermudah dalam Bu Uswatun mengambil keputusan, apalagi keputusan itu berhubungan dengan dilema etika? Yang mempengaruhi saya yang jelas lingkungan sekitar saya, kemudian orang-orang yang di sekitar saya, terutama guru-guru, teman sejawat, dan yang pasti murid kita. Kita itu pelayan untuk murid-murid kita, orang tua, masyarakat. Itu sangat mempengaruhi. Jadi ketika saya bertugas di sebuah instansi atau sekolah tertentu, bisa berbeda ketika saya bertugas di instansi yang lainnya. Itu tergantung orang-orang yang ada di situ. Seperti itu. Jadi lingkungannya seperti apa. Yang jelas orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang terdekat kita ketika di sekolah, tentu teman-teman sejawat, warga sekolah yang lainnya. Berarti yang sangat membantu adalah lingkungan sekitar, terutama tadi juga usul murid ya, karena segala keputusan harus berpihak. Iya, berpihak pada murid. Saya yang pertama ketika ada keputusan seperti bagaimana dampaknya ke murid. Kita harus mengubah paradigma kita selama ini murid guru yang selalu aktif. Ya, selalu aktif seperti itu. Tapi kita pikirkan juga, ini dampak ke murid apa? Apakah saya membuat keputusan seperti ini, murid bahagia tidak? Ya, student well-being itu harus kita pikirkan juga. Ya, sama halnya ketika saya memutuskan untuk kantin dikelola sendiri, muridnya seperti apa? Ternyata dampaknya murid senang, gitu. Karena diberi pengarahan jajan seperti ini yang sehat, yang tidak, anak jadi tahu. Ketika dikelola orang lain, kita mau nyetop juga tidak enak, gitu kan? Anak dilarang, oh jajan ini jangan, itu enggak enak, itu serba ada dilema. Tapi ketika saya memutuskan kantin dikelola sendiri, alhamdulillah anak-anak juga senang, lebih sehat. Yang jelas anak itu ya makanannya lebih terjamin lah secara kesehatan, keamanan, itu harus yang kita perhatikan. Apalagi di sekolah ya, tanggung jawab utama itu di kepala sekolah. Ada apa-apa, siapa kepala sekolah? Yang dicari pasti kepala sekolah. Intinya memang ya harus berpihak pada murid, jadi muridnya endingnya bahagia. Iya, itu bahagia. Nah, jadi mereka tidak bingung nanti jajan apa dan seterusnya, itu hanya sebagian kecil di permasalahan di sekolah saya. Contoh yang mudah itu seperti itu. Kemudian dari hal yang semua sudah disampaikan oleh Bu Uswatun barusan, kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika? Oke, berdasarkan pengalaman saya membuat keputusan tidak hanya 1-2 kali. Ya. Berhati-hatilah ketika mengambil keputusan.
banyak pihak yang harus kita pikirkan. Dampak apa yang akan terjadi dengan keputusan saya? Kata kuncinya satu, hati-hati. Dan jangan tergesa-gesa saat memutuskan suatu hal. Itu pembelajaran yang saya ambil dari kasus-kasus sebelumnya. Ya, dari kesalahan kita belajar, oh ya ternyata seperti ini tidak boleh saya ulangi lagi. Jadi lebih berhati-hati. Berarti memang kita harus berhati-hati ya, tidak semudah membalik telapak tangan Betul, dari tadi. iya tadi sejak awal itu ketika ada permasalahan kita membuat keputusan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Harus banyak yang kita pikirkan di sini. Karena kita harus melihat nilai-nilai kebajikannya ya. Betul, ya ada pertentangan yang kadang tidak bisa secara kemanusiaan. Saya kok kasihan, tetapi ini benar apa tidak? Ya kan seperti itu. Intinya sangat sulit, tapi kita harus berhati-hati dan harus waspada. Bu. Betul sekali. Terima kasih sekali Bu Us. Hari ini saya mendapat sekali banyak pemahaman, pengalaman, dan pencerahan. Tentunya itu juga dapat kami gunakan di sekolah kami. Terima kasih telah membantu saya untuk memecahkan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang masih di sini ya Bu. Tentunya punya gambaran. Iya. Terima kasih juga Bu Eni sudah memberi kesempatan saya untuk berbagi praktik baik ya. Yang jelas saya berbagi pengalaman saya seperti itu. Terima kasih banyak sukses untuk menjalani program ini sampai selesai. Dan kami tunggu untuk kiprah panjenengan selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf jika banyak kesalahan. Tidak apa-apa. Saya akhiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.